Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Nurfiansyah. Maaf ya, saya pakai selimut karena dingin. Ini saya akan mencoba menjawab tugas PI, yaitu soal yang sebentar, kecilkan dulu kemudian. Soal mencoba pembuatan halaman web menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Di sini sudah disediakan referensinya menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan semuanya dari Waitress School ya. Kita coba bikin aja langsung di VS Code ya. Oke, kita coba bikin folder baru. Kita bikinnya dulu deh. Dokumen website luas. Kita langsung buka aja ininya, open with VS Code. Bisa ya. Ups, salah. Folder to workspace. Oke, di sini kita bikin tiga file ya. Pertama, kerangka. Namanya bebas saya sih. Coba kerangka.html. Terus kita buat lagi style.css sama javascript.js ini buat JavaScript. Kita buat HTML-nya dulu ya. Nah, buat HTML itu ada aturan dasar untuk buat HTML dan saya lupa. Kita lihat aja di index HTML. Oh iya, pertama itu kan ketik doctype HTML. Jadi HTML itu dibagi dari pertama ada head, ada body. Di atas head sama body itu ada ini HTML dan di atasnya ada doctype HTML. Jadi kita ketik dulu doctype HTML. Pakai jangan lupa pakai kurung siku ya. Oh, komennya gini guys. Mana sih tadi? Nah, doctype HTML. Setelah itu baru kita HTML. Di dalamnya kita punya head, terus di bawah head kita punya body. Nah, di dalam head diisi apa aja sih? Kita coba lihat dari eh, referensi aja kali ya. Kalian belajar kali. Introduction basic. Nah, dalam body itu, ini langsung body ya. Jadi yang saya ajar waktu itu pelajari sih di head itu harus ada kayak title. Title itu buat ngisi kayak gini nih. Title tuh ini nih. Si kayak di URL-nya ada apa tulisannya apa. Jadi titelnya di situ. Kita coba masukin title ya. Kita bikin ini by side aja. Index tapi index ini. Oke, kayak gini ya. Nah, kita coba bikin titel di sini. Titelnya apa ya? Contoh website UAS. Oke, itu untuk titel. Nah, terus ada meta charset. Ini apa nih? Ini tuh kayak setelan apa ya? Biar dia tuh bisa kedetek sama si browsernya. Jadi emang harus diikutin aja. Nah, terus kita ada link di sini. Linknya guna apa? Nah, jadi linknya ini style sheet. Style sheet itu apa? CSS. Jadi cascade style sheet gunanya itu kan setelah yang tadi kita pelajari itu tuh buat ngedesain ya, kayak ngasih desain gitu, UI buat si websitenya setelah kita kasih HTML. Nah kita tuh link di sini, linknya pakai apa? Nah sekarang pakai ini link rel style sheet. Nah nama si CSS-nya apa? Selalu CSS kan? Oke, dia udah connect sama si CSS-nya. Nah untuk mengkonekkan ke JavaScript itu hmm, sudah.
JavaScript ya, JavaScript. Oh iya, bedanya di sini nih. Kalau JavaScript itu, script, jadi simpennya bisa di head ataupun di body ya kalau JavaScript. Kita coba simpen di sini deh. Script, terus komennya tadi apa ya? Script src. src ini search. Nah, jadi searchnya di mana JavaScript ini? Namanya apa? JavaScript.js. Oke, kita udah nyambungin CSS, kita udah nyambungin JavaScript, udah di head itu ini doang ya. Terus kita coba bikin body. Nah, di sini baru kita coba contoh ya, kita bikin H1. H1 itu apa? H1 itu adalah header. Header itu adalah judul. Jadi, misal ini adalah judul. Terus di bawahnya mungkin H3. Bedanya H3 sama H1 itu apa? Kalau H1 itu tuh paling gede headernya, sementara H3 itu semakin mengecil. Jadi sialnya header itu semakin besar semakin kecil. Jadi H1 sampai H6. H1 yang paling gede, H6 itu yang paling kecil. Contoh ya, ini judul, ini subjudul yang agak kecil. Kita pilih yang paling kecil, kita pilih H6. Ini adalah judul yang paling kecil. Kita save dulu, kita coba lihat di browser. Tada, simple. Nah, ini H1, ini H3, ini H6. Nah, tadi yang maksud saya titel itu di sini ya, sorry, bukan di sini tapi di sini. Website UAS. Tadi titelnya kan website UAS. Coba ya, saya ganti UAS PI. Soalnya mantap banget. Kita coba save. Kita cek apakah berubah. Oke, udah berubah ya. Ya, kepanjangan kayaknya kalau buat titel nih. Gini aja deh. Oke, sip. Nah, kalian nyadar nggak di sini H1? Oh, tadi itu saya ketik H3, H-nya gede ya. Ya otomatis kecil. Kenapa ya? Ini tuh bukan kayak Java, jadi nggak sensitif, nggak karakter sensitif. Jadi aman-aman aja. Oke, itu udah. Kita coba bikin masukin paragraf ya. Untuk paragraf sendiri, itu adalah pakai P. Kita pakai lorem 100. Coba, udah muncul, muncul paragraf. Terus kita coba masukin image-nya. Masukin image sendiri tuh, kita pakai EMJ ya. Ini tuh EMJ. Search. Nah, ini baru search-nya di mana nih? Kita coba masukin gambar random aja kali ya. Itu saya bikin ini nih, bikin thumbnail. Kita coba masukin aja ke dokumen kita. Aku BU saya terus. Kita coba masukin sini. Oke, udah kedetek gambarnya. Kita masukin sini. Nah, kita coba cek apakah sudah masuk gambarnya. Oke. Dan gambarnya segede gaban ya, seperti kayak tuh YouTube tadi nih. Kita coba lihat lagi ya. YouTube kalau tanpa CSS, buset gambarnya segede gaban. Kan? Sama kayak ini. Kenapa? Karena CSS ya gunanya buat nyeting. Baik, kita simpan dulu aja ya gambarnya. Alternate ini kalau misal gambarnya nggak ada, misal gambar thumbnail. Sebagai informasi doang lah alternate ini. Oke. Nah, sebelum ke sana, kita di HTML itu ada yang namanya kelas sama ID. Gunanya apa? Gunanya itu buat selektor. Jadi selektor. Ini agak selektor. Kok nggak ada selektor? Ini selektor tuh buat apa ya? Biar dia tuh bisa kritik gitu. Misalnya, gini-gini. Kita punya H1, 2 biji kan. Ini adalah judul kedua. Nah, kalau kita panggil CSS, atau kita coba panggil JavaScript, misal H1, itu dia bingung ngambilnya yang mana. Otomatis dia mengambil dua-duanya. Misal kita ngubah warna H1 ini sama H2 ini ya, dua-duanya keluar ini.
beda warna gitu. Apa? Warnanya sama. Sorry. Contoh ya, contoh. Kita coba main di CSS ya. Nah, main itu gini. Kalau CSS. Perasaan saya jadi lupa ini pakai apa. Oh iya, kayak gini. Misal H1 kita colornya mau apa nih? Aqua. Oke, kita lihat nih. Ini kan masih hitam ya warnanya. Set udah ganti. Noh, diganti itu dua-duanya. Kenapa? Karena emang H1 itu ada dua. Makanya kita butuh yang namanya loh kok yang ini sih. Namanya itu kelas sama ID. Itu tuh perbedaan kelas sama ID apa ya? Lupa saya. Searching aja kali ya. Perbedaan kelas BDHD. Jadi kalau ID itu dibagian untuk memanggil elemen khusus. Jadi sama aja, cuman kalau ID itu dia nggak bisa sama. Misal gini, kita mau bikin dia kelasnya apa? Kelasnya misal judul. Nah, kita kalau mau ngasih elemen CSS, tinggal kita gini nih. Satu dot judul. Jadi yang diubah itu cuman yang atas doang. Nah, jadi kan padahal ini sama-sama satu nih. Cuman karena dia memiliki kelas, jadi dia tuh bakal ini beda gitu. Kita coba kasih kelas lagi ya judul 2. Kita bikin color di sini satu. Nah, untuk cara pemanggilan kelasnya itu caranya tuh pakai titik ya. Kalau kelas itu pakai titik. Satu titik kelasnya apa? Judul. Judul berapa? Judul 2. Kita kasih di sini colornya brown, text align center, itu biar dia ke tengah, sama font size-nya kita gedein ya, larger. Coba cek apakah berhasil. Nah, dia udah ke tengah, dia udah ganti warna brown, dan dia udah fontnya lebih gede, larger. Itu kalau larger ya. Coba kita ganti ke pixel, 20 px harusnya kecil. Atau kita pakai 6 rem. Nah, untuk pixel sama rem ini apa? Rem itu satuan buat responsif. Jadi intinya biar dia tuh si website itu bisa respon kalau dia tuh ngecil. Contoh nih ya. Tuh notice ya kalau yang teks yang rem itu dia gede sendiri. Itu kalau kita pakai satuan rem. Jadi satu rem itu sama dengan 24 pixel. 24 pixel berapa gede sih? Nih, kalau penasaran kita coba aja. 24 pixel segini. Jadi itu berarti 6 kali 24 aja berapa? Tuh. Oke, kita udah coba buat si judulnya. Kita coba yang gambar ya. IMG. Kita coba atur white-nya. White-nya 300 pixel. Apakah dia mengecil? Oke, dia udah mengecil. Terus kita geser dia ke tengah pakai align item center. Oh, pakai flexbox dulu ya. Flexnya, flex auto. Hmm, saya lupa nih soal flex ini. Oke, intinya dia coba kita gedein aja kali ya. Terus pixel. Eh, Kayak dia makin gede. Itu buat gambar, teks, dan juga apa namanya? Header ya. Dan juga CSS ya. Oke, sekarang mungkin kita coba ke JavaScript ya. JavaScript-nya. Untuk JavaScript sendiri saya sejujurnya belum belum tahu jadi kita coba aja aja kali ya. Nih yang kayak gini nih. Kita coba bikin button dulu di sini. Kita copy, kita masukkan ke kerangka kita ya. Kita masukin ke body. Kita simpan paling atas. Jadi ada button, button itu ya button. Nah, sebentar, sebentar, sebentar.
mending bikin aja deh. Kita button, ada kelasnya apa? Kelasnya dia pakai, oh, tipe ya, bukan kelas. Tipe button, click me to display time and date. Click here to see magic. Jadi dia belum pakai kelas ya, ataupun ID. Ini buat apa ya? Pakai ID dia. Oke, kita coba ya. Kita coba di JavaScript-nya nih. Nah, yang diikutin ini nih. On click button. Ntar cara manggilnya gimana ya? Kita langsung coba di HTML-nya aja ya. Jadi nih, gini nih. HTML itu sebenarnya kita nggak perlu misahin file kayak gini. Di dalam HTML itu tuh udah istilahnya apa ya? Kok jadi kecil tuh guys? Dalam HTML sendiri itu kita bisa masukin JavaScript maupun CSS sendiri. Contoh nih, kita masukin button yang tadi ya. Masukin button yang tadi. Nah, JavaScript itu yang mana? Yang ini, on click. Ketika button di on click, ia tuh nyari dokumen .get element by ID demo. Di dalam inner HTML, date, dia ngeluarin tanggal. Berarti kita butuh si P yang tadi yang demo. PID demo. Kita bikin paragraf dengan ID demo. Nah, untuk eh, ID itu pakai pagar tadi ya. Kalau kelas kan pakai titik manggilnya. Kita coba dulu apakah udah ada belum sih. Oh, udah ada nih. Kita coba klik ya. Oke, sudah connect. Kita ganti ininya aja. Klik here to sini. Sip. Oke. Kita coba atur si buttonnya biar berwarna ya. Nah, itu tuh kita bisa setting di sini nih. Style. Ini code CSS ya. Misal nih, contoh ya, color. Kita kasih colornya blue. Nih, cara berubah itu kan ininya ya, si teks. Coba kita kasih style background color. Waduh, background colornya black mungkin. Oh, dia berubah, nggak berubah. Berarti kita kasih ini aja. Apa sih namanya itu deh? Wait. Font weight-nya kita kasih 200. Tulisnya dia lebih gede. Oke, mungkin kalau button saya kurang tahu apa yang di apa. Coba hig aja deh. Ya intinya gitu. Jadi CSS itu bisa kita pakai di dalam HTML-nya langsung dengan cara style. Jadi di dalam ini nih. Nih, ini kan elemennya. Elemen kan sudah satu-satuan. Ini satu kesatuan ini elemen. Ini elemen, ini elemen nih. Ini tuh tagnya. Di dalam tagnya ini nih. Dalam tagnya kita kasih style. Itu kalau buat CSS. Kalau script, kita pakai script. Tuh. Kemudian itu dia ya. Sekian ya. Dan ini tuh baru kita nyoba ya. Saya udah pernah bikin website copy shop juga ya pakai HTML sama CSS juga. Ini CSS-nya udah banyak sekali. Dan ini juga JavaScript-nya. Dan ya, kompleksnya ini sama lah. Kita di sini ada teks, gambar,
Ini udah kalau tingkat lanjut kayak ini. Kalau udah jauh kayak gini. Kita bisa, ini JavaScript-nya di sini dia mainnya. Keluar ini, dan lain-lain. Mungkin sekian ya untuk mencoba pembuatan halaman web menggunakan HTML dan juga JavaScript. Terima kasih. Semoga tidak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.